Bapak Ibu, Global Islamic School itu berdiri tahun 2002, ya. Kenapa Global Islamic School berdiri? Founder Global Islamic School bukan siapa-siapa. Dia hanya anak bangsa yang terpanggil jiwanya bahwa dia merasa umat Islam ini lebih besar daripada wadah pendidikan yang disajikan, gitu ya. Terutama globalisasi itu semakin pesat pengaruhnya. Maka dari itu pengen mewarnai, ingin berkiprah, gitu ya, untuk membuka, memberikan komunitas, menyajikan kepada para orang tua sekolah yang punya visi, yaitu mengoptimalkan potensi peserta didik. Karena apa? Karena fitrahnya manusia, fitrahnya adik-adik yang ada di hadapan saya ini, itu semua Allah pasti berikan potensi. Cuma kita, saya terutama, saya juga orang tua, saya kadang-kadang nggak tahu potensi anak saya di mana. Karena saya adalah produk pendidikan dengan paradigma yang lama. Ranking. Jago matematika hebat, gitu kan? Jago science olimpiade keren, gitu ya. Iya, tapi kalau anak-anak yang dia jago seni, dia jago musik, gitu kan? Dia aktif berbicara. Dulu mungkin kita diam, ada tamu, gitu ya. Gak boleh motong pembicaraan, gak boleh berisik, betul ya? Kita dulu seperti itu. Tetapi percayalah Bapak Ibu, justru anak-anak di ruang kelas dengan begitu banyak sikapnya, tingkahnya, keunikannya, dialah yang akan menjadi orang berhasil sebetulnya. Iya kan? Ibu pernah nggak sih punya teman di sekolah dulu, ternyata tiba-tiba dia jadi pengusaha terkenal, tiba-tiba dia jadi pengusaha sukses, tiba-tiba dia jadi manajer apa dan lain sebagainya. Mungkin kita dulu kan dia biasa-biasa aja ya di kelas. Benar nggak? Ada pengalaman itu bukan? Iya. Karena kita salah menilai. Guru kita mungkin dulu belum tahu bagaimana cara memotivasi kita semua, mengembangkan potensi kita semua. Iya kan? Sehingga anak biasa-biasa aja, paling kamu jadi ini, kamu gini dong gini. Tuh anaknya si itu menang olimpiade fisika. Tuh anak tetangga mama juara 1 di kelasnya. Karena anak dipaksa dia harus pandai 14 mata pelajaran yang disajikan di sekolah, belum lagi dibebani dengan PR dan tugas-tugas yang lain. Ya, begitu Bunda. Nah, makanya kami ingin potensi ini kita kembangkan. Ada anak yang aktif berkomunikasi, oke, kita jadikan apa nih anak-anak? Mungkin bisa jadi the next Najwa Shihab, bisa jadi. Kami punya dulu anak TK, dia pemalu sekali. Tapi begitu di SMA Global, dia menjuarai debat bahasa Inggris ketika itu diadakan di NTB, juara 1 tingkat nasional. Betapa bangganya kami sebagai guru, orang tua, karena wow, ternyata potensi anak itu luar biasa, cuma nemunya, keluarnya, kita nggak pernah tahu di mana. Maka dari itu, prosesnya yang harus kita temukan, gitu ya, pendampingannya yang harus tepat. Bagaimana kita sebagai orang tua dan guru memotivasi, melakukan afirmasi positif kepada anak-anak tersebut, ya. Kemudian compassionate. Ini adalah salah satu nilai yang kami kembangkan. Bahasa ininya mungkin marhamah ya, kasih sayang ya ayah bunda ya. Kenapa Global Islamic School itu dikenal? Kenapa kami selalu menyampaikan sekolahku rumahku? Anak-anak tuh betah kalau di sekolah, dia nggak canggung. Selain fasilitasnya, tempat pengembangan anak-anak itu kita fasilitasi, tetapi gurunya. Sekarang sudah waktunya pulang. No, tidak seperti itu. Kenapa belum dijemput sayang? Mamaku terlambat. Oke, mau main apa? Aku mau ngerjain ini. Oke. Anak-anak itu nyantai gitu loh. Feel free aja menyampaikan itu. Bahkan anak bisa cerita, mamaku begini dan lain sebagainya. Nanti gurunya cerita sama mamahnya, diajak kerja sama supaya apa? Karena kan sinergi itu tidak akan, tanpa sinergi kita nggak bisa.
Jadi teman, rekanan guru adalah orang tua. Orang tua pun begitu, gitu ya. Untuk menjadikan anak-anak kita sukses, berkembang potensinya sesuai usianya, sesuai jenjangnya, dibutuhkan motivasi yang sama antara guru dan orang tua. Maka dari itu, Marhama adalah salah satu keunggulan kami. Kami di sini begitu upload di Instagram gitu ya, kita ada di Jogja, oh itu orang tua murid Miss, gimana padahal anaknya udah 5 tahun udah jadi alumni. Karena apa? Karena kedekatan kami. Kemudian nanti di SMP ada OSIS, Hatmul Quran. Nah, satu lagi kalau untuk di TK di Jogja ini nanti ada program yang ayah bunda bisa lihat di Instagram kan, Hatam Quran untuk anak TK, tetapi untuk siswa yang berbakat ayah bunda. Ya, jadi ada anak kan yang punya givennya dia lancar kan, baca iqro'nya lancar, nanti insya Allah kami akan enrich itu. Kami berikan enrichment class untuk dia bisa hatam di usia TK, lulus TK, dan nanti bisa lebih bacaannya lebih baik lagi nanti di SD. SD ditambah dengan hafalan juz ke-30. Jadi hanya 1 juz. Lulus dari SD, juz ke-30 dan hatam Quran. Karena apa? Karena ada potensi yang lain yang kami berikan, kembangkan seperti ujian presentasi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu pasti nanya, selama masa pandemi gimana sih global gitu ya? Kita bekerja sama dengan Zoom Edu untuk tatap mukanya secara virtual kita berikan dengan Zoom. Pembelajarannya dengan 4 pilar tadi tidak kita kurangi, hanya waktunya, durasi waktunya. Karena kan nggak mungkin ya anak-anak screen time-nya kita habiskan dari pagi sampai sore seperti tatap muka. Dan ada aplikasi-aplikasi yang lain, ada Google Classroom, kemudian ada Kahoot, ada Quizzes yang insya Allah menarik buat anak-anak. Bosan sih iya, kangen sama sekolahnya pasti, tetapi minimal pembelajaran dan kualitas yang kami harapkan itu tetap terkejar gitu ya. Dan bahkan di TK kami sudah melakukan beberapa kali drive-in learning. Ayah bunda nanti bisa lihat anak-anak di dalam mobil gitu ya, dia tetap belajar. Karena kalau anak TK kan kalau pakai Zoom terus nggak mungkin ya, karena dia emosinya kinestetiknya dia harus berkembang. Jadi anak-anak kemarin drive-in learning minggu lalu anak-anak turun dari mobil, dia fashion show, dia olahraga, dia nangkep bola dan lain sebagainya. Ya minimal mengobati kekangenan dan ada hal-hal bonding dibangun oleh gurunya, bersama gurunya bisa terobati gitu. Ayah bunda, ini yang kami berikan. The best way to achieve great result in education is by doing the utmost in building students, spiritual values, intelligences, and character. Jadi kita berharap visi misi yang ada itu tadi dengan value dan lain sebagainya yang kita lakukan bisa terbangun ya. Bahkan setiap sudut nanti insya Allah Bapak Ibu, ayah bunda bisa lihat quote-quote yang kita berikan ya. Nanti di tangga, di setiap ruangan sudut kami pengen itu menjadikan building karakter anak-anak. Pencapaian 4 pilar. Jadi nggak cuma di dalam kelas. Dari fasilitas di library, mau ke toilet, mau ke aula, anak-anak semua lihat. Kenapa? Visual itu akan lebih berhasil ya. Ketimbang anak-anak baca gitu kan.